Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski. Saya dari kelas MJ 404. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Manajemen Operasional 2 yaitu tentang analisis sistem rantai pasok pada PT Krakatau Steel. Profil umum perusahaan. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengelolaan besi baja. Perusahaan ini bertempat di Cilegon, Provinsi Banten. Kegiatan produksi pada PT Baja Perseroan ini meliputi produksi baja mentah, produksi dan penjualan baja setengah jadi, dan produk baja jadi termasuk bilet baja, HRC, dan CRC, batang kawat baja, WR, serta baja tulangan, baja profil, dan pipa baja. Untuk memproduksi baja pada perusahaan dapat menyesuaikan produksi baja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen. Pelanggan utama PT Krakatau Steel ini adalah PT Esar Indonesia, PT BlueScope Steel Indonesia, dan PT Jumbo Power International. Dengan memperoleh penjualan dari berbagai jenis pelanggan yang berasal dari berbagai industri, perusahaan ini yakin bahwa ketergantungan penjualan terhadap satu pelanggan individu atau industri tertentu berkurang. Jaringan penjualan baja pada perusahaan Krakatau Steel terdiri dari dua bagian, yaitu penjualan di pasar domestik dan penjualan ekspor. Penjualan di pasar domestik, penjualan pada pasar domestik dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya yaitu Jabodetabek, Surabaya, Jawa Timur sebagai tujuan pemasaran dan penjualan produk yang utama. Lalu penjualan ekspor, perusahaan melakukan penjualan ekspor sebagian kecil produk ke berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Malaysia, Singapura, Britania Raya, dan Vietnam. Sebagian kecil produk ini diekspor perseroan. Kegiatan usaha produksi baja perseroan didukung oleh kegiatan engineering, pengadaan, konstruksi, pembangkit tenaga listrik, jasa pelabuhan, fasilitas pengelolaan air bersih, dan layanan teknologi informasi. Perseroan mengimpor biji besi dalam bentuk pelet dari negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Timur Tengah. Bahan baku utama digunakan dalam kegiatan operasional adalah biji besi, spons besi, skrop baja, slab baja, dan bilet baja selain pasokan gas alam dan tenaga listrik. Selanjutnya yaitu perencanaan agregat. Perencanaan agregat pada PT Krakatau Steel didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain manajemen permintaan. Permintaan baja di tanah air bergerak bervariasi dengan kecenderungan naik. Dari tingkat permintaan ini mencatatkan kenaikan tertinggi pada tahun 2008, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009. Penyimpangan yang disebabkan oleh penurunan kondisi global diperkirakan akan membaik secara relatif cepat, dan pertumbuhan yang sangat cepat diperkirakan untuk flat dan long produk. Perseroan menjual produknya kepada berbagai pelanggan di berbagai industri, seperti konstruksi, pipa, dan baja lembaran galvanis, dan manufaktur. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan permintaan yang terjadi di PT Krakatau Steel atau Persero. Dan perusahaan harus melakukan peramalan produksi. Hal ini yang menjadi penting karena tipe produksi perusahaan adalah make to stock. Cara perusahaan dalam mengelola inventory dengan melakukan pengendalian inventory jika kondisinya over kapasitas. Tindakan yang dilakukan dengan memotong harga produk pada level yang rendah sehingga dapat meningkatkan permintaan produk. Namun jika sebaliknya, perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi dan menahan konfirmasi permintaan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan kapasitas. Volume produksi aktual untuk masing-masing fasilitas produksi PT Krakatau Steel atau Persero dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor terpenting adalah ketersediaan bahan baku, sumber daya energi dan listrik, dan permintaan
produk-produk PT Krakatau Steel atau Persero. Selain itu, PT Krakatau Steel Persero juga sangat bergantung pada PT Pertamina dan PT PGN untuk pasokan energi gas alam serta PT PLN untuk penyedia listrik. PT Krakatau Steel Persero berfokus pada program revitalisasi dan ekspansi fasilitas produksi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi, fasilitas hulu, dan fasilitas produksi baja hilir. Yang pertama, program ekspansi dilakukan untuk lebih dapat meningkatkan kapasitas yang telah ada. Yang kedua, revitalisasi fasilitas produksi yang sudah ada. Saat ini, PT Krakatau Steel tengah melakukan revitalisasi pada fasilitas produksi terutama pada pabrik reduksi langsung direct reduction, pabrik slab baja, slab steel, dan pabrik baja lembaran canai panas dengan tujuan untuk menaikkan tingkat reliabilitas dan efisiensi menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya, manajemen kualitas produk. PT Krakatau Steel atau Persero Tbk telah menerima sertifikasi nasional dan internasional yang mengakui produk bahwa PT Krakatau Steel maupun kemampuan PT Krakatau Steel dalam menghasilkan produk baja berkualitas tinggi. Usaha yang dilakukan perseroan untuk menjaga kualitas produk terutama di tingkat shop floor adalah meningkatkan teknologi dalam pengelolaan produksi sejalan dengan program revitalisasi pabrik, seperti yang telah dilakukan pada pabrik slab baja, pabrik gilet baja, rolling mill hot strip, pabrik baja lembaran, canai dingin, pabrik batang kawat baja, pabrik baja tulangan, pabrik baja profil, dan pabrik pipa baja. Selanjutnya, proses dan penjadwalan produksi. Pada proses dan penjadwalan produksi pada PT Krakatau Steel didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain, proses produksi. Baja biasanya diproduksi dalam dua tahap proses. Yang pertama disebut iron making, dan yang kedua steel making. Iron making adalah konversi dari produk besi primer atau biji besi ke produk yang sekitar 96% merupakan besi logam panas pig iron diproduksi di dalam blast furnace, dan DRI atau heat briquette besi HBI diproduksi dalam direct reduction furnace. Tahap selanjutnya dalam proses tersebut adalah steel making atau pembuatan baja yang melibatkan pemurnian produk dari tahap iron making ke baja cair. Proses ini dapat dilakukan dengan Basic Oxygen Furnace atau BOF atau EAF. Penjadwalan produksi. Proses produksi pada PT Krakatau Steel dilakukan setiap hari. Dari hasil produksi ini akan disimpan sebagai stok, artinya PT Krakatau Steel menggunakan jenis sistem produksi make to stock. Untuk barang make to stock, proses produksi dimulai ketika divisi komersial memberikan forecasting beberapa harus dipesan. Kemudian, bagian PTIC memesan bahan mentah lalu membuat jadwal produksi untuk bahan mentah yang dipesan. Perencanaan kebutuhan material atau MRP baja perusahaan menggunakan metode lot, pemesanan bahan baku existing perusahaan yang mendekati metode lot for lot. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja produksi. Pengukuran kinerja produksi PT Krakatau Steel dapat dilihat dari berbagai sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh perusahaan. Memiliki kemampuan teknis tinggi, PT Krakatau Steel yang adalah produsen baja terpadu terbesar di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Sebelumnya, PT Krakatau Steel juga memperoleh sertifikasi ASTM A252 dan AWWA C200 sejak 1973 serta sertifikasi API L5L sejak 1977 untuk produksi baja spiral. Adapun indikator penilaian kinerja perusahaan yaitu terdiri dari nilai-nilai budaya yang anut oleh perusahaan tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah competence, reliable, integrated, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut menjadi tolak ukur dari penilaian kinerja dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan, pemasok, dan pemilihan lokasi fasilitas. Untuk memproduksi suatu produk, diperlukan adanya pasokan bahan baku dan bahan penolong lainnya agar dapat berlangsungnya kegiatan produksi yang diinginkan dan harus memiliki kriteria pemilihan pemasok.
pemasok bahan baku dan bahan lainnya. Saat ini, PT Krakatau Steel mengimpor seluruh biji besi yang digunakan dalam produksi PT Krakatau Steel, menjaga dan terus menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemasok bahan baku sebagai bahan dari upaya pengendalian biaya PT Krakatau Steel. Mekanisme pemilihan pemasoknya, yaitu dengan prosedur pemilihan supplier atau rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel pada dasarnya menggunakan mekanisme tender. Pemasok yang dipilih adalah pemasok terbaik yang memiliki nilai tertinggi berupa konsistensi rasio dan bobot prioritas. Pemasok yang disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan perusahaan yaitu kualitas, biaya pengiriman, dan fleksibilitas tertinggi dalam penilaian pemilihan pemasok harus memperhatikan semua faktor yang mempengaruhinya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis sistem logistik dari PT Krakatau Steel antara lain, pemilihan lokasi fasilitas. Yang pertama, pergudangan produk. Salah satu aktivitas yang terkait dalam supply chain adalah aktivitas logistik yang juga mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ruang lingkup logistik yang meliputi keluarnya produk jadi dari pabrik untuk disimpan dalam gudang, distribusikan, sampai ke tangan customer. Warehouse atau gudang yang berfungsi menyimpan barang hasil produksi dalam jumlah yang rentan waktu tertentu, yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. PT Krakatau Steel atau Persero pada dasarnya mendirikan gudang untuk menyimpan produknya di tempat-tempat yang mudah untuk akses kelancaran transportasi pengiriman produk tersebut. Hal ini dilakukan karena customer PT Krakatau Steel hampir tersebar di seluruh Indonesia sehingga tidak dilakukan pemilihan gudang di lokasi tertentu. Selain itu, untuk terus meningkatkan penjualannya, PT Krakatau Steel telah membuka saluran distribusi dengan membangun gudang penyimpanan di Batam dan berencana untuk mengembangkan saluran distribusi baru melalui perdagangan perantara yang berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Timur, serta memperluas dan meningkatkan pangsa pasar di pada PT Krakatau Steel. Yang kedua, moda transportasi produk. Adapun jenis transportasi yang digunakan oleh PT Krakatau Steel untuk jalan darat, PT Krakatau Steel memilih PT Kereta Api dalam pengangkutan produknya. Setelah menjalin kerjasama pengangkutan barang dengan PT Krakatau atau PT Kereta Api Persero pada PT Krakatau Steel mampu lebih cepat mendistribusikan baja ke kawasan industri. Produk baja itu dibawa dari pabrik Krakatau Steel Cilegon, Banten ke Surabaya, Jawa Timur. Jika dibandingkan truk mengangkut baja dari Cilegon ke Surabaya dalam 7 hari, sedangkan kereta 3 hari. Total perjalanan kereta sebenarnya hanya 23 jam, tetapi sering harus berhenti karena masih ada jalur kereta tunggal dan harus mengalah dengan angkutan penumpang. PT Krakatau Steel juga memilih jalur laut untuk transportasi pendistribusian baja. Alat transportasi yang dipilih yaitu dengan menggunakan kapal. Jalur laut merupakan salah satu akses pendistribusian produk ke luar negeri. Maka dari itu, PT Krakatau Steel membangun gudang penyimpanan, salah satunya Pelabuhan Cikading, untuk melayani pelanggan dengan konsep cepat, efisien, bersih, rapi, terjamin, dan aman. Untuk memuaskan pelanggan, manajemen Pelabuhan Cikading memperluas pelayanan dalam bidang transportasi. Yang terakhir, kesimpulan. Pada kesimpulan, terdapat 7 kesimpulan, yaitu yang pertama, proses produksi pada PT Krakatau Steel dilakukan setiap hari dan hasil produksi ini akan disimpan sebagai stok, artinya PT Krakatau Steel menggunakan jenis sistem produksi max to stock. Yang kedua, prosedur pemilihan supplier atau rekanan dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Krakatau Steel pada dasarnya menggunakan mekanisme tender. Pemasok yang dipilih adalah pemasok terbaik yang memiliki nilai tertinggi berupa konsistensi rasio dan bobot prioritas. Yang ketiga, PT Krakatau Steel atau Persero pada dasarnya mendirikan gudang atau penyimpanan produk di tempat-tempat yang mudah untuk akses kelancaran transportasi pengiriman produk tersebut. Yang keempat, adapun jenis transportasi yang digunakan PT Krakatau Steel yaitu menggunakan kereta api dan kapal laut. Yang kelima, untuk perencanaan agregat yang lebih baik, PT Krakatau Steel dapat menggunakan beberapa strategi perencanaan agregat yang telah ada seperti menggunakan level strategi, cash strategi, dan lain-lain. Yang keenam, untuk pemilihan pemasok diajukan metode AHP dengan cara menentukan kriteria dan sub-kriterianya dari pemasok yang akan dipilih. Berdasarkan kriteria yang telah ada, pemasok dapat dipilih berdasarkan kriteria yang terbaik. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu PT Krakatau Steel Persero melakukan pemilihan lokasi gudang yang lebih signifikan, walaupun konsumen perusahaan sudah hampir tersebar merata di berbagai daerah.
Pemilihan lokasi dapat menggunakan metode-metode pemilihan lokasi yang telah ada. Salah satunya bisa menggunakan metode gravitasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.